Bapak Ibu, kita ada waktu 30 menit ya sampai dengan jam 11 untuk sesi tanya jawab. Saya berdiri aja. Gantian Pak Galubang, saya yang berdiri ya Pak. Kita bagi, ini kayaknya 30 menit bakal nggak sampai Pak. Kita bagi dari sisi sini, sisi sini untuk sesi pertama Bapak Ibu ya. Maluku Utara. Yang di belakang tadi yang duluan. Nah, baru ya. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya mewakili teman-teman dari 5 desa Kabupaten Seruyan. Bangga sekali saya hadir di sini menjadi bagian daripada AB Pepnas, dan mudah-mudahan harapan kami ke depan AB Pepnas ini bisa membentuk DPC di Kabupaten Seruyan. Saya telah ada surat dari Kordip Kalimantan Tengah, koordinator Kalimantan Tengah untuk AB Pepnas memberikan mandataris untuk membentuk DPC kepada Bapak Saudara Sandi dari Partai Golkar Kabupaten Seruyan, tetapi surat itu mulai tahun 2013 tidak dilaksanakan. Ini ada bukti fisiknya. Artinya ketua yang di provinsi, Kordip wilayah provinsi itu dalam tanda kutip mandul. mohon maaf Bapak, kita Ya. sementara masuk ke materi aja dulu ya Pak. Oke. Ini mohon maaf Bu ya. Tadi harapan saya itu banyak interaksi. Kalau big tech seperti ini, materi bagi saya udah udah sering gitu ya. Lebih interaksi aja sebenarnya. Ya. Terus kemudian saya itu satu, harapannya segera minta kepada ketum untuk menginstruksikan bawahannya untuk membentuk DPC di Kabupaten Seruyan. Karena apresiasi dari kepala dinas kemarin saya sampaikan secara lisan itu sangat diharapkan untuk dibentuk dari dinas DPMD Pak Taufik. Ya, saya komunikasi dengan Bu Ella dari kemarin hampir 3 minggu yang lalu. Lalu kemudian saya menyikapi undang-undang yang baru 3/2024 tentang desa ini, tepatnya di pasal 118 huruf A dan huruf B. Itu saya mengkritisi beberapa kali membaca. Yang huruf A di situ kepala desa bisa mencalonkan, atau kepala desa dan BPD bisa mencalonkan kembali periode pertama, mohon maaf, pasal 118 ayat A dan ayat B kalau bisa ditampilkan sana ya. Itu yang 2 periode anggota BPD dan kepala desa sebelum undang-undang itu berlaku dapat mencalonkan kembali. Di huruf B-nya itu dibunyikan bagi kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 1 dan 2 periode itu menghabiskan sisa jabatannya dan bisa mencalonkan kembali. Ini kayaknya koneksitas antara A dan B itu masih dalam ini saya. Apakah saya yang tidak bisa menafsirkan itu atau seperti apa? Tolong nanti dijelaskan. Di pasal 118 dan ayat huruf A dan huruf B. Itu satu Pak ya, pertanyaan saya masalah hukum terkait dengan undang-undang yang baru. Nomor 2, yaitu salah satu syarat daripada calon kepala desa itu wajiblah dimuat tentang syarat bebas daripada
pengguna narkoba. Tidak menutup kemungkinan di pelosok seperti saya ini, dia mempunyai massa yang sangat kuat dan dia bisa meraih suara dengan mudahnya karena kekuatannya, tapi mindsetnya rusak, pola pikirnya rusak karena hanya kekuatan massa. Lalu dia menang, duduk jadi kepala desa, tapi mentalitasnya mentalitas narkoba. Tolong itu nanti dimuat betul-betul syarat mutlak yang menjadi salah satu untuk calon kepala desa di 2024 ke depan. Nah itu satu Pak. Langsung kemudian terkait hasil daripada pilkades konflik Pak. Bagaimana di dalam undang-undang ini tidak dimuat, tidak seperti pilkada maupun pemilu, itu tidak ada kejelasan tentang sengketa pilkades. Kemana penyelesaian sengketa pilkades itu? Apakah bisa di peradilan? Tidak bisa. Undang-undang tidak mengatur di pengadilan itu. Hanya di Permendagri maupun di PP nanti turunannya. Atau nanti di Perbub maupun di Perda. Tidak bisa dimijah-hijaukan. Nah ini yang kemudian menjadi ngambang. Pilkades ini kenapa menjadi konflik berkepanjangan? Karena penyelesaiannya tidak bisa dimijah-hijaukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya Langkat. Belum. Sini dulu. Ganti. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam rangka acara Binteknas keempat. Kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk DPP Pusat, Appenas Pusat. Baik, langsung saja. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pertanyaan singkat saja. Nama saya Irwanto, Ketua DPC Appenas Kabupaten Langkat, Ketua BPD Desa Sukamulya, Kecamatan Sanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, ini harus kenal dulu bahwa kita di sini adalah satu atap, satu saudara, tetap NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Sepakat? Nah, jadi langsung ke materi untuk mengakomodir materi kita, yaitu peningkatan kapasitas apresiasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan untuk turunan PP. Singkat sama Pak Pawan, saya selalu curhat, selalu bermain cecetan, ingin selalu minta petunjuk dari beliau. Tak asing saya sudah kenal sama Pak Pawan, kan begitu. Waktu Kasubdit Pak ya. Izin pertanyaan materi tentang tunjangan Pak. Karena waktu kita rapat pemerintah dengan DPRI, di situ saya tangkap Pak Tito mengatakan bahwa nanti usulan-usulan akan diatur di dalam PP. Nah, kan seperti itu. Jadi terkait masalah tunjangan Pak, BPD ini akan tambah semangat apabila tunjangan BPD itu semua rata se-Indonesia. Setuju? Nah, pada waktu itu kita audensi kepada Komisi 2 ya. Komisi 2, kemudian kita melaksanakan Munas di sini juga di gedung yang sama. Kita tanyakan sama Pak Eko waktu itu yang hadir tentang tunjangan Pak. Kami meminta supaya diatur di PP. Kalau Bapak tadi mengatakan dulu tunjangan BPD itu diatur oleh Bupati melalui ADD dan sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 2004 diatur dengan peraturan Bupati, ini aku kurang paham Pak. Apa bedanya peraturan Bupati dengan diatur oleh Bupati? Nah itu, jadi saya pertegas saja Pak, mohon supaya diatur di dalam PP, supaya sama ini, untuk keadilan tunjangan teman-teman saudara kita di NKRI ini, merata. Apakah itu mau dari sumbernya dari mana, saya tidak tahu, bapak-bapak lah yang tahu ahlinya. Sepakat? Oke. Kemudian ada aturan minimum, ya Pak. Minimum tunjangan BPD itu diatur dari PP setidaknya 50% dari siltapnya kepala desa.
Nah, setuju? Selanjutnya minimum ya, minimum. Kemudian untuk wakil ketua 80% dari siltapnya kepala desa. Ya, setuju? Kemudian sekdes minimum 70% dari siltapnya kepala desa. Setuju? Nah, ini untuk wakil sekretaris ya, untuk sekretaris, bukan, mohon maaf, bukan sekdes, mohon maaf. Semangat ini. Untuk anggota BPD minimum 60%. Ya, 60% dari perangkat desa ataupun kepala desa. Ya, setuju? Nah, kalau ini terwujud, alhamdulillah saya sebutkan. Tapi kalau tidak terwujud, astagfirullah. Nah, karena apa? Berarti tidak ada keadilan di negara Republik ini. Pancasila sebagai sumber negara hukum, sila kelima. Kami saudaranya kepala desa. Kami mitra kerjanya kepala desa. Apa bedanya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan objek yang sama di teoritas itu sendiri? Ya kan? Jadi tolong wujudkan Pancasila sila kelima. Saya pikir cukup itu yang bisa sampaikan untuk tunjangan. Kemudian untuk SDM teman-teman BPD, mohon maaf, sudah timbul desa bersatu. 8 asosiasi organisasi sudah bersatu. Pak Wawan tadi sudah mengatakan kita harus bersinergi, ya kan, antara suami istri biar ini terwujud pembangunan di desa. Ya kan? Kami mohon kepada Pak Wawan, mohon diadakan penekanan kepada Bupati se-Indonesia. Beri itu SDM kepada BPD, beri itu SDM kepada, mohon maaf, kepada rekan kita kepala desa, agar tahu benar itu tentang tusi kerjanya BPD maupun kepala desa. Jangan akunya, jangan egonya. Ini terkait dengan SDM, bapak-bapak. Mohon maaf, ya, hanya ini yang bisa saya pantau, penekanan peran BPD dan kepala desa ini bisa benar-benar bisa terwujud di dalam desa bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apnas. Mengabdi, semangat. Yel-yelkan dulu. Biar masuk di darah kita, roh kita. Apnas. 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 Desa. Desa bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Irwanto dari Langkat. Pak Wawan mau langsung menjawab atau saya selesaikan yang ketiga sekalian ya? Oke, dari sisi sini. Pak Badrul itu DPP, nanti bisa langsung menyampaikan. Kita yang dari daerah kita dahulukan, oke? Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Elvis Tangkilisan, utusan dari Kalimantan Tengah, Katingan. Jadi ini hampir sama pertanyaan tadi, bahwa seperti apa yang disampaikan daripada Bapak Wawan tadi, memang benar terjadi di lapangan. Konflik yang terjadi antara pemerintahan desa dan BPD bukan jadi rahasia lagi, tapi sudah banyak sekali yang tahu, masyarakat pun. Nah, saya pernah katakan kepada wakil rakyat kita, Dewan Pusat, saya pesan kepada mereka, saya bilang, tolong samaratakan insentif seluruh BPD seluruh Indonesia. Saya pesan kepada Jokowi, saya katakan, memang tegas saya katakan, karena banyak sekali konflik yang terjadi di lapangan, di desa, karena hanya masalah insentif. Dan kedua, ketidakterbukaan antara BPD dan pemerintahan desa. Jadi itu benar Pak tadi. Saya sering usulkan di Kabupaten Katingan supaya digabungkan antara aparat desa, kepala desa dan BPD. Supaya walaupun kita berperang di situ, ada solusinya. Artinya bahasa saya berperang. Supaya tidak keluar kepada masyarakat. Karena konflik yang terjadi di masyarakat itu mereka sudah tahu. Karena apa? Pertama itu insentif. Ada saya dengar di Sulawesi Utara hanya 300.000 anggota BPD. Oleh karena itu mereka pesan sama saya, tolong sampaikan di Munas. Bahkan mereka tidak pernah dibelikan seragam dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak pernah ikut seperti
BIMTEK saat ini. Jadi sangat memprihatinkan Pak. Saya memang pesan kepada anggota Dewan Pusat, tolong saya pesan beritahu Jokowi. Karena kalau Jokowi atau Presiden sudah tok semua pasti selesai. Benar enggak? Saya setuju Bapak tadi. Nah, jadi itu hanya masalah dua itu Pak. Insentif, bukan BPD itu cemburu, tetapi saya katakan 2 minggu lalu kepada Bupati Katingan, kami berhadapan, saya bilang, Pak, tolong kami BPD, SK Bupati, aparat desa hanya SK Kades. Masa mereka ada 2.800.000 dan kami hanya 600 rupiah, dan tidak adil. Saya katakan kepada Bupati, ada wakil ketua DPRD Kabupaten dan asisten 2 di situ. Jadi tolong Pak ya, supaya tidak ada permasalahan di setiap desa-desa di seluruh Indonesia. Itu 2 saja itu yang jadi masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan, dipersilakan Pak. Ada beberapa masukan untuk RPP nanti Pak. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada 3 penanggap atau penanya dari Seruyan, Setabat, dan Katingan. Ya, terima kasih. Ini sesi pertama ini 3 orang. Pertanyaannya memang agak sulit-sulit ini menjawabnya ini. Pertama pasal 18. Ya. Kalau kita baca di pasal 118 ini, huruf A ya. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 tahun periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 kali periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Artinya saya ketika menjabat kepala desa dan sudah menjabat 2 kali, dalam undang-undang yang lalu kan 3 kali, ya Pak? Padahal di undang-undang yang terbaru perubahan ini hanya 2 kali, kan itu. Ini diberi kesempatan bagi kepala desa yang sudah 2 kali menjabat yang lalu, ya, maka diberi peluang 1 kali lagi. Iya, berdasarkan undang-undangnya lalu Pak. Jadi undang-undang lalu itu 2 kali dia, saya 2 kali nih. Jadi diselesaikan dulu, ya. Katakanlah saya pertama sudah selesai, yang kedua baru menjabat katakanlah 3 tahun, ya. 3 tahun berarti kan berdasarkan undang-undang ini adalah 8 tahun, berarti ke depan 5 tahun, betul? 5 tahun ke depan selesai. Selesai 5 tahun ke depan itu, maka saya diberi peluang lagi 1 kali lagi Pak. Berarti 8 ditambah 5, 13 tahun. Berarti tidak salah ini Pak. Kan gitu. Kemudian yang B-nya, ya kita baca kembali. Yang B-nya itu, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama, ya, dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah 1 periode, ya. Kemudian undang-undang ini keluar terhitung Februari Pak. Februari tahun 2024 ini, maka diperpanjanglah tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Contoh umpamanya saya pada periode pertama sudah selesai, pada periode kedua masuk undang-undang ini baru 1 tahun, berarti saya dikasih peluang 7 tahun ke depan, ya diperpanjang. Saya dikasih peluang lagi 1 kali lagi, berarti 15 tahun Pak, kalau dia menjabat yang ketiga kalinya. Jadi menurut saya undang-undang ini tidak salah, ya, karena memang mau tidak mau ini kita harus pedomani, dan menurut saya ini sudah fair, ini sudah mengakomodir apa yang
masukan-masukan dari seluruh asosiasi dan masyarakat. Dan ini sudah dipertimbangkan masa-masa. Yang tentunya yang kita perlu kawal adalah kaitannya dengan PP-nya ini. PP-nya seperti apa? Itu Pak, yang terpenting ya. Jadi menurut saya undang-undang ini sudah diundangkan memang kan gitu ya. Hanya saja kita mengawal terkait dengan rancangan peraturan pemerintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan bebas narkoba ini kalaupun mau kita bawa nanti kami sampaikan ya. Apakah ini perlu di level PP atau cukup di Perda saja? Ini kita ada kaitannya dengan Perda. Apabila tidak tuntas di PP, ini sebetulnya bisa diturunkan ke Perda masing-masing daerah. Itu ya Pak ya. Kaitannya dengan persyaratan bebas dari narkoba tadi. Dan menurut saya setiap daerah ini mensyaratkan juga dites dulu apakah dia sehat apa tidak, sepengetahuan kami ya. Tetapi apabila ini mau kita bawakan ke RPP, nanti saya sampaikan juga apakah bisa narkoba ini menjadi persyaratan mutlak dalam pencalonan kepala desa. Kemudian yang dari Stabat ya Pak Rianto, tunjangan rata di seluruh Indonesia. Sebelum undang-undang diundangkan, ini dalam pembahasan sebetulnya kami sudah menghitung kaitannya dengan tunjangan BPD. Waktu itu kami usulkan bahwa tunjangan ketua BPD hanya 70% dari siltapnya kepala desa. Usulan Pak dulu ini, jangan dulu mantap dulu nih. Ini cerita dulu. Kami usulkan begitu. Tetapi dalam pembahasan melalui forum dengan lintas kementerian, ini memang dimentahkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena perhitungan dia, kalau ini disamaratakan di seluruh Indonesia, katakanlah 7% dari siltap kepala desa, ini memang membengkak pengeluaran untuk BPD saja, belum kepala desa. Sehingga kebijakan di Undang-Undang Nomor 3 ini adalah melalui alokasi dana desa. Jadi tunjangan ke BPD itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing, tidak disamaratakan seluruh Indonesia. Katakanlah begini, seluruh Indonesia katakanlah ketuanya 1.500.000, sama. Bagaimana dengan Papua? Kan gitu ya. Dengan bagaimana yang lainnya? Sehingga Menteri Keuangan itu tidak merekomendasikan untuk disamaratakan Pak, disamakan seluruh Indonesia. Tetapi itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Bagi Jawa Timur mungkin besar. Kecil Pak. Oh kecil ya, saya pikir besar. Atau saya ke Lamongan. Walah kecil juga ya. Bagi daerah yang contoh Kerawang, Bekasi itu kan, itu besar. Karena memang APBD-nya itu besar. Tetapi bagi APBD-nya yang kecil, itu memang kecil juga. Tentu saja, contoh lagi nih, siltap kepala desa kan tidak disamaratakan Pak. Tidak ada aturan siltap sama rata. Siltap kepala desa nih, ya yang selama ini kita tahu besar katanya. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta dan sebagainya. Itu tidak disamaratakan Pak. Itu diserahkan kepada daerahnya masing-masing sesuai dengan anggaran yang ada. Sehingga Bapak sebetulnya harus berterima kasih undang-undang ini menstate bahwa tunjangan BPD itu melalui alokasi dana desa. Sudah jelas Pak. Apabila ada perbedaan yang signifikan antara siltap kepala desa dan BPD kan nanti bisa disampaikan secara baik-baik kepada bupati. Masa Pak kepala desa siltapnya per bulan 5 juta. Sementara BPD katakan 500, jauh sekali. Maka disitulah ada komunikasi yang baik antara pengurus BPD khususnya
Abdesnas ini itu untuk bernegosiasi. Jadi gitu Pak. Jadi kalau disamaratakan itu tidak bisa. Iya Pak. Iya. Makanya tunggu, iya makanya begini. Makanya di RPP ini kan gitu. Nanti sekali lagi nanti disampaikan melalui RPP ini pembahasannya seperti apa. Tentu saja amanat PP ini kan bisa langsung ke daerah, apakah ke provinsi maupun ke kabupaten Pak. PP ini kan bisa ditindaklanjuti melalui Perda. Apabila ini jomplang, saya pikir ini kan kesetaraan. Tugas BPD luar biasa juga, tanpa ada aja BPD pembangunan di desa saya pikir tidak jalan. Oleh sebab itu kita concern seluruh asosiasi tetap akan mengawal prosesnya RPP ini, termasuk kami. Saya sebagai Kasubdit LPD BPD mempunyai beban juga untuk bagaimana caranya tunjangan khususnya ini bisa diakomodir, paling tidak terlalu jauh lah dengan kepala desa. Tapi ini harapan kita kan gitu. Kami akan memperjuangkan juga Pak Ketua dan seluruh asosiasi yang kaitannya dengan BPD ini sama-sama mempunyai komitmen yang sama. Kemudian yang terakhir tadi tetap ya sama ya yang dari Katingan. Halo? Dari Katingan kalau disamaratakan sudah kami coba di awal sebelum undang-undang ini diundangkan memang ditolak Pak ya. Hanya 70% dari tunjangan siltap kepala desa saja ini sudah apa namanya ke Menteri Keuangan ini tidak mengakomodir atas usulan kita. Tapi sekali lagi kami coba juga di PP ini apakah bisa apa enggak. Kita berjuang bersama-sama ya. Karena ini kan lintas sektor nanti. Kemendes ikut, Kemendagri, kemudian Menteri Keuangan dan menteri-menteri yang lain juga akan mengikuti pembahasan ini. Tentu saja saya pikir dari asosiasi yang menaungi BPD ini juga mempunyai kepentingan yang sama. Bagaimana caranya tunjangan yang selama ini memang dikeluhkan oleh setiap daerah ya, karena tidak ada standarisasi yang sama. Kami pun sangat memprihatinkan, ada yang tinggi, ada yang rendah kan itu. Dengan adanya penyusunan RPP ini, saya pikir menjadi satu cara lagi bagaimana caranya paling tidak antara siltap kepala desa dengan BPD ini tidak terlalu jauh. Ya, walaupun di undang-undang kemarin kita sudah berjuang, ya, ini menghadapi jalan buntu, tetapi mudah-mudahan di RPP ini satu cara lagi kita upayakan bagaimana caranya tunjangan BPD ini betul-betul menjadi perhatian pemangku kepentingan ya, karena bagaimanapun juga antara BPD dan kepala desa ini tidak bisa dipisahkan. Saya asumsikan ini antara suami dan istri ya. Kalau suami dan istri ini tidak sejalan, saya pikir rumah tangga kita akan kacau balau kan begitu. Itu barangkali jawaban yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kaitannya dengan saran tunjangan ini nanti kami akan bawa di forum pembahasan rancangan PP ini. Terima kasih Pak.